Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umar Yasin, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi pada mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh yang saya hormati Bapak Muhammad Imran SE MAK. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, ada baiknya saya beritahukan kepada teman-teman pokok bahasan apa saja yang akan kita jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama ada analisis rasio, yang kedua ada analisis perubahan pendapatan, yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor, lalu ada analisis titik impas, lalu ada analisis kredit, dan terakhir ada analisis kinerja keuangan. Mari kita beralih kepada materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama di sini ada analisis rasio keuangan. Di sini saya mengambil menurut pendapat dua ahli. Yang pertama, menurut Munawir, analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk menentukan rasio suatu pos tertentu pada suatu neraca ataupun laporan laba rugi secara individual atau sebagai kombinasi dari dua laporan. Nah, sedangkan menurut Hanadi, sebaliknya, menjelaskan bahwa analisis rasio merupakan kombinasi dari unsur-unsur laporan keuangan dan unsur-unsur lain, serta hubungan antara unsur-unsur laporan dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka yang lain. Indikator keuangan ini digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hasil dari rasio keuangan ini menunjukkan kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada metode analisis rasio keuangan, yang mana di sini terdapat dua metode analisis. Yang pertama itu analisis common size, yaitu membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan juga penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laporan laba rugi. Jadi analisis ini dilakukan untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan periode sebelumnya, ataupun untuk membandingkan antar kompetitor, atau juga untuk perbandingan dengan industri lain. Nah, yang kedua ada analisis time series and forecasting. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan ataupun proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Nah, lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk kepada analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau dapat kita sebut kenaikan, maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau dapat kita sebut penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis perubahan laba kotor. Laba kotor atau disebut dengan gross profit adalah perolehan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional, pajak, upah pegawai, dan juga biaya lain-lain. Nah, laba kotor adalah selisih antara pendapatan penjualan perusahaan dan biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyediaan barang ataupun jasa sebelum perhitungan biaya-biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya penjualan, dan juga biaya operasional lainnya. Perubahan laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau dapat kita sebut kenaikan, maupun perubahan yang merugikan atau dapat kita sebut penurunan. Nah, pada dasarnya perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah penjualan, di mana hasil penjualan disebabkan oleh
perubahan harga jual persatuan produk, dan juga perubahan kuantitas ataupun volume produk yang dijual atau dihasilkan. Nah, faktor yang kedua adalah faktor harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan juga perubahan kuantitas ataupun volume produk yang dijual atau dihasilkan. Baik, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita tiba pada pembahasan analisis titik impas. Titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun tidak menderita kerugian. Jadi dapat kita sebutkan bahwa perusahaan pada saat itu sedang jalan di tempat. Nah, break-even point atau dapat kita singkat PEP sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk ataupun mengembangkan produk, atau juga untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue-nya dapat kita sebut juga penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Lanjut teman-teman, sekarang kita masuk kepada analisis kredit. Analisis kredit adalah proses evaluasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada peminjam. Nah, umumnya hal-hal yang dilakukan dalam analisis kredit, yang pertama itu pengumpulan informasi. Jadi lembaga keuangan itu mengumpulkan informasi tentang peminjam, seperti data pribadi, pendapatan, riwayat pekerjaan, aset, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya evaluasi kelayakan. Nah, informasi yang dikumpulkan tadi dievaluasi untuk menentukan kelayakan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Jadi faktor yang diperhitungkan termasuk pendapatan, riwayat kredit, rasio utang ke pendapatan. Nah, yang ketiga yaitu yang dilakukan adalah analisis keuangan. Jadi lembaga keuangan melakukan analisis terhadap laporan keuangan peminjam seperti neracanya, laporan laba ruginya, dan juga arus kasnya. Nah, selanjutnya ada evaluasi jaminan. Nah, jika kredit dijamin oleh aset seperti properti atau kendaraan, lembaga keuangan menilai nilai dari kelayakan jaminan sebagai jaminan pengembalian kredit. Nah, selanjutnya ada penentuan kredit. Jadi berdasarkan hasil analisis di atas tadi, lembaga keuangan menentukan jumlah kredit yang disetujui, seperti suku bunganya, termasuk jangka waktunya, dan juga persyaratan lainnya. Dan terakhir, ada yang namanya monitoring. Jadi setelah kredit diberikan, lembaga keuangan akan terus memantau kinerja peminjam, termasuk pembayaran kredit yang tepat waktu, dan juga risiko yang mungkin timbul. Jadi tujuan dari analisis kredit adalah untuk mengurangi risiko kredit bagi lembaga keuangan dengan memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan dan juga niat untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai analisis kinerja keuangan. Yang mana analisis kinerja keuangan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai performa keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, ataupun individu. Nah, dalam analisis kinerja keuangan ini terdapat beberapa analisis. Yang pertama seperti analisis laporan keuangan, yang kedua ada rasio keuangan, yang ketiga ada analisis tren, 4 ada perbandingan industri, dan kelima ada evaluasi kinerja manajemen. Nah, perlu teman-teman kita masuk pula bahwa tujuan dari analisis kinerja keuangan saya beritahukan adalah untuk teman-teman kesehatan keuangan suatu entitas apa saja yang akan kita identifikasikan pada materi kali ini. Serta memberikan wawasan untuk mengambil keputusan yang kedua ada analisis perubahan pendapatan keuangan dan operasional. Yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor. Lalu ada analisis titik impas. Lalu ada analisis kredit. Terakhir ada analisis kinerja keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beralih kepada materi yang pertama. Nah, perlu teman-teman ketahui pula